Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila dari kelas 707 jurusan akuntansi. Di sini ingin menjelaskan tentang aspek lingkungan kelayakan bisnis. Aspek yang akan dibahas di sini yaitu mengenai AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan, atau bahasa Inggrisnya Environmental Impact Assessment. AMDAL diperlukan untuk melakukan suatu studi kelayakan dengan dua pokok, yaitu yang pertama, karena undang-undang dan peraturan pemerintah menghendaki demikian, dan yang kedua, agar kualitas lingkungan tidak rusak sehingga proyek produksi bisa beroperasi. Kegunaan AMDAL. AMDAL berperan dalam pengelolaan lingkungan, proyek dan dokumen penting sebagai alat legalitas peraturan dan perundang-undangan, merupakan langkah awalnya. Ada juga yang ditimbulkan adalah perlu adanya komponen yang mesti dipertahankan dan dijaga serta dilestarikan, lalu secara mendasar akan berubah sehingga penting sekali untuk membuat rencana usaha masyarakat. Dampak negatifnya terhadap tanah dan kehutanan, tidak subur, berkurang, erosi atau banjir, tiling bekas pembuangan bisa merusak aliran sungai, dan lain-lain. Terhadap air berubah rasa, busuk, mengering, dan lain-lain. Terhadap udara, debu, radiasi, dan bahan kimia, suara yang bising, dan lain-lain. Terhadap manusia, timbul berbagai penyakit, perubahan budaya dan perilaku, serta merusak adat istiadat. Dan adapun alternatif penyelesaian yang dapat dilakukan. Terhadap tanah, reboisasi, pengukuhan, dan atau penimbunan. Terhadap air, memasang filter atau saringan air, membuat saluran pembuangan, serta memberi obat penetral air. Terhadap udara, memasang filter udara dan memasang alat kedap suara. Terhadap manusia, menggunakan masker, menyediakan tempat kesehatan, dan memindahkan ke lokasi yang lebih aman. Tujuan dan kegunaan. Tujuan AMDAL adalah menduga kemungkinan terjadinya dampak dari suatu rencana usaha atau kegiatan. Adapun kegunaan yang dilakukan studi AMDAL yaitu yang pertama, sebagai bahan rencana pengelolaan usaha dan pembangunan wilayah. Yang kedua, membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha atau kegiatan. Yang ketiga, memberi masukan untuk penyusunan desain perinci teknis dari usaha atau kegiatan. Yang keempat, memberi masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari rencana usaha atau kegiatan. Yang kelima, memberi informasi bagi masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana usaha atau kegiatan. Ruang lingkup studi dan metode analisis data. Identitas pemrakarsa dan penyusun AMDAL terdiri dari pemrakarsa. Yang pertama, nama dan alamat lengkap instansi atau perusahaan sebagai pemrakarsa rencana usaha atau kegiatan. Yang kedua, nama dan alamat lengkap penanggung jawab pelaksanaan rencana usaha atau kegiatan. Penyusun AMDAL. Yang pertama, nama dan alamat lembaga atau perusahaan disertai dengan kualifikasi dan rujukannya. Yang kedua, nama dan alamat lengkap penanggung jawab penyusun AMDAL. Dan lingkup wilayah studi AMDAL digambarkan pada peta dengan skala yang memadai, yaitu batas proyek, batas ekologis, batas sosial, batas administratif, batas ruang lingkup AMDAL. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.